Yo, what's up para pecinta anime? Gimana kabar kalian semua nakama? Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Nah, sangat mengejutkan setelah diubah menjadi manusia tanpa kenangan atau sebuah cyborg oleh pemerintah dunia. Kuma ternyata pergi ke desa Fusa, kampung halaman Luffy. Apakah Kuma berniat untuk menemui seseorang yang berada di desa Fusa atau mendapatkan sebuah misi dari pemerintah dunia? Dan dengan Kuma yang menjadi seorang Shichibukai, Dragon pun sangat terkejut. Bahkan para Shichibukai lainnya juga tak kalah kaget mengetahui Kuma menjadi salah satu bagian dari mereka. Nah, bagaimana keseluruhan chapter 1100? Berikut langsung aja kita bahas bersama-sama. One Piece chapter 1100 mendapatkan judul Terima Kasih Bonnie. Lalu cover story kali ini masih permintaan dari penggemar. Usopp sedang melihat Sanji saat dia sedang memotong sayur. Chapter dimulai melanjutkan akhir chapter sebelumnya. Kizaru mengunjungi laboratorium baru Vegapunk. Beberapa prajurit angkatan laut mendampingi Kizaru. Salah satunya adalah Distract. Vegapunk baru saja pindah ke Egghead setelah kecelakaan di Pangazar, sehingga dia tidak menyadari jika ada denden musi mata-mata di dalam laboratoriumnya. Kizaru kemudian berbicara dengan Vegapunk. Dia membawa denden musi milik Saturnus karena Saturnus ingin berbicara dengan Vegapunk. Saturnus lalu mengatakan jika dia mengetahui Vegapunk sedang bernegosiasi secara ilegal dengan bajak laut. Namun karena Kuma akan menjadi uji coba untuk cloning, Saturnus akan mengizinkan kesepakatan tersebut. Tapi Saturnus memiliki 3 syarat tambahan untuk kesepakatan itu. Pertama, Kuma harus menjadi seorang Shichibukai, menggantikan Shichibukai yang sebelumnya yang tidak disebutkan namanya yang dikalahkan oleh Ace beberapa hari yang lalu. Lalu yang kedua, Kuma harus menjadi senjata manusia, menjalani operasi cyborg. Dan ketiga, pikiran Kuma harus dihapus saat operasinya berakhir. Mendengar hal itu, Vegapunk pun sangat marah karena menghapus pikiran manusia sama saja dengan membunuhnya. Tapi Saturnus membalasnya dengan tegas. Saturnus berkata, "Kamu tidak dalam posisi untuk berdebat denganku." Di sisi lain, Kuma menangis bahagia karena akhirnya bisa menyelamatkan Bonnie. Kemudian Vegapunk menjelaskan bahwa operasi Bonnie akan memakan waktu selama 6 bulan. Dan setelah itu dia harus istirahat selama 1 tahun penuh sebelum bisa keluar rumah. Sebaliknya operasi Kuma akan memakan waktu selama 2 tahun. Saturnus mengatakan kepada Kuma jika Bonnie akan menjadi sandera mereka. Jika Bonnie sembuh, ada risiko Kuma akan kabur bersamanya. Jadi setelah perawatannya selama 6 bulan, Bonnie harus berada dalam tahanan pemerintah dunia selama 1 tahun. Pemerintah dunia akan melepaskan Bonnie setelah Vegapunk menghilangkan pikiran Kuma. Dan untuk mencegah mereka melarikan diri bersama, Kuma tidak akan diizinkan bertemu Bonnie lagi setelah perawatannya selama 6 bulan. Kuma menyetujui persyaratan Saturnus itu, tetapi sebagai imbalannya dia meminta untuk mengirim Bonnie ke kerajaan Sorbet setelah perawatannya untuk mencegahnya mengetahui kebenaran tentang kesepakatan ini. Saturnus pun setuju dengan penawaran Kuma itu, karena selama mereka berada di bawah pengawasan pemerintah dunia, Bonnie akan dijamin keselamatannya. Dan setelah kesepakatan tercapai, kita melihat montase Kuma, Bonnie, Vegapunk, dan Sentomaru yang menghabiskan waktu bersama dan tumbuh lebih dekat satu sama lain selama 6 bulan ke depan. Kizaru juga sangat dekat dengan mereka. Kita melihatnya bergabung dalam pesta pizza dan menari bersama mereka. Dan juga kita bisa melihat operasi Bonnie dan Kuma. Operasi Bonnie pun akhirnya berakhir. Jadi dia dibawa kembali ke kerajaan Sorbet, di mana Connie dan juga yang lainnya menyambutnya dengan begitu gembira. Connie memakai topi putih yang terlihat sama dengan topi yang dipakai oleh Bonnie pada Sabaody. Lalu kemudian Bonnie akan tinggal di gereja selama 1 tahun lagi di bawah perawatan tim medis. Tapi tim medis semuanya adalah agen pemerintah dunia. Mereka adalah agen CPX bernama Alpha. Dia adalah perawat yang seksi. Lalu Kuma mengucapkan selamat tinggal pada Bonnie dengan kata-kata terakhirnya. Bonnie hanya tertawa karena dia tidak tahu jika dia tak akan pernah lagi melihat Kuma. Kuma berkata, "Terima kasih Bonnie sudah dilahirkan." Dan Kuma kemudian pergi ke laut untuk menjalankan tugasnya sebagai Shichibukai yang baru. Dan lalu kemudian kita melihat montage yang lain. Para mantan Shichibukai bereaksi terhadap berita tersebut. Juga ada Alvida, Kobe, Dragon, Sabo, dan Koala juga muncul.
Doflamingo berkata, Kuma si tirani, sepertinya kita punya penjahat lain di barisan. Fu hu hu hu. Lalu di Alabasta, Robin berkata, apakah kamu tidak tertarik? Krokodil menjawab, tidak masalah. Tapi apakah kamu menyingkirkan orang yang melihat kapal hujan buatan? Di tempat lain, Alvida berkata, seharusnya dia adalah pria yang ukurannya hampir sama dengan Shirohige itu. Kobi, apakah menurutmu siapa yang lebih kuat, aku atau dia? Kobi lantas menjawab, tentu saja itu kamu Nona Alvida. Hehehehe. Lalu kemudian berpindah di kapal Shirohige. Ace dan Jinbe sedang membicarakan Kuma bersama Shirohige, Marco dan juga Tits. Ace berkata, Jinbe, penggantinya telah dipilih. Ini hebat. Jinbe pun menjawab, kaulah yang melakukannya Ace. Dia adalah seorang mantan raja. Dunia bajak laut pasti telah berubah, ucap Jinbe. Lalu kemudian berpindah ke pulau Amazon Lily. Hancock berkata, ini tak ada hubungannya denganku karena aku tak akan pernah berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Glory Rosa lalu menjawab, tunggu dulu Hebi Hime, meski begitu kamu harus tetap mengetahuinya. Lalu kemudian berpindah ke Tilerbak. Moria berkata, hihihihi, seorang manusia cakar, kekuatan macam apa itu? Lalu sementara itu Dragon hanya terdiam mengetahui Kuma jadi si Chibukai. Lalu setelah Montes ini, kita dapat melihat Kuma sedang menulis sebuah surat kepada Bonnie, di mana dia mengatakan bahwa dia menjelajahi banyak pulau yang dapat mereka lalui bersama suatu hari nanti. Lalu di halaman terakhir chapter ini berpindah ke desa Fusa. Kita bisa melihat Luffy remaja melarikan diri dari harimau di hutan. Kemudian pada panel terakhir, kita dapat melihat kapal Kuma telah tiba di desa Fusa. Lalu tiba-tiba Kuma menerima panggilan Dennet Mushi dari agen pemerintah. Agen pemerintah itu berkata, Kuma, kami mendapat perintah dari Sekai Shefu untuk Anda. Di manakah Anda sekarang? Kuma lalu menjawab, aku di Ice Blue. Apa tugasnya? Ucap Kuma. Wah, ngapain Kuma ke desa Fusa ya? Apakah Kuma mendapatkan perintah untuk membunuh Luffy atau Kuma ingin menemui seseorang di desa Fusa? Oke, sekian pembahasan kita kali ini ya. Gue undur diri dan pamit dulu. See you next time everybody.